أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat pada pembahasan yang lalu tentang hadis Fatum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3. Siapa yang 3 itu ada padanya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang mana 3 itu? Yang pertama merupakan kesempurnaan cinta kepada Allah. Yang kedua, uraian menuhan kesempurnaan cinta itu. Dan yang ketiga, mengangkat lawannya. Telah kita jelaskan bahwa 3 perkara ini asalnya adalah kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan ini tidak akan sampai ke dalam jenjang si hamba merasakan manisnya iman kecuali 1, dia sempurnakan cinta itu dalam bentuk Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Bukan sekedar mencintai, tapi paling dia cintai. Yang kedua, ini uraian dari hal yang pertama, dia tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengangkat lawannya, yaitu kafiran. Dia benci kepada kekafiran sebagaimana bencinya dilempar ke dalam api. Setelah itu beliau berkata, "Idza kanat mahabbatur rasuli wal mu'minina min mahabbatillah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuhibbul mu'minina alladhina yuhibbuhumullah لأنه أكمل الناس محبة لله حقهم بأن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله
والخلة ليس لغير الله فيها نصيب بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا علم منه مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته. Beliau jika cintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kepada orang-orang beriman merupakan uraian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Rasulullah sallam mencintai orang-orang beriman, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mencintai mereka, karena beliau sallam adalah manusia yang paling sempurna cintanya karena Allah. Dan juga karena mereka orang-orang beriman adalah orang yang paling berhak untuk dicintai karena apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala membencinya. Sementara al-khullah laisa li ghairillahi fiha nasib, sama sekali tidak terdapat bahagian sedikit pun juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah telah mengatakan, kalau seandainya saya mengambil dari penduduk bumi seorang khalil, maka pasti saya akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Tapi tidak, karena khullah tidak mempunyai bahagian pada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan ini, dari sinilah diketahui tambahan kedudukan khullah dari sekedar kemutlakan cinta. Kata beliau, yang menjadi maksud dari pembahasan ini adalah bahwa al-khullah dan al-mahabbah yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah tahqiqu ubudiyyati, perwujudan kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kata beliau, wa innama yaghlatu man fi hadhihi min haitsu yatawahhamuna anna al-ubudiyyah mujarrad dhullin wa khudu'in faqat la mahabbata ma'ah wa anna al-mahabbata fiha inbisatun fil ahwa au idlalun la tahtamiluhu ar-rububiyyah. Hada yudkaru an Dhinnun annahum takallamu 'indahu fi mas'alati al-mahabbah faqala amsiku an hadhihi al-mas'alah la tasma'uha an-nufusu tad'iha كره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي tunafi al-ubudiyyah.
وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله ولا يصلح للأنبياء وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل عليهم الصلاة والسلام وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته فإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة فائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله فيقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعل من أنواع يكون فيها عدوان وجهل فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Baik. Beliau memberikan inti pembahasan dari sebelumnya bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih hebat dari itu khullah, cinta yang betul-betul dalam luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tahqiq. Disimpulkan itu adalah tahqiq, perwujudan, penerapan, penyempurnaan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini inti pembahasan dalam kitab ubudiyah ini. Setelah beliau jelaskan ini, beliau berkata, adalah keliru mereka dalam perkara ini, kecuali karena mereka menyangka, yatawahhamun, bahwa al-ubudiyah, penghambaan itu mujarradu dhulli wa khudu'in faqat la mahabbata ma'ah. Kita menganggap bahwa penghambaan itu murni merendah, tunduk saja dan tak ada cinta bersamanya. Sementara inti pembahasan kita apa di atas? Justru perwujudan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tahqiq dari mahabbah. Juga merupakan perwujudan dari apa? Ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan orang-orang yang tergelincir dalam perkara ini. Keliru dalam perkara ini sebab mereka menganggap penghambaan itu murni merendah dan tunduk kepada Allah, tak ada cinta bersamanya. Atau mereka menganggap bahwa cinta itu dalam penghambaan imbisatun fil ahwa, penghamparan dalam ahwa, keinginan, kecenderungan jiwa. Apa itu? Sebentar akan jelas dalam kalimat-kalimat selanjutnya. Atau mereka menganggap idlalun, la tahtamiluhu ar-rububiyyah, bahwa cinta dalam penghambaan adalah merendah yang tidak akan mampu dipikul oleh ar-rububiyyah.
akan nampak pada contohnya. Karena itulah yudkaru disebut dari Dhinnun. Dhinnun Thauban bin Ibrahim. Iya. Salah seorang alim ulama yang dikenal dengan kezuhudannya. Disebutkan dari beliau bahwa mereka berbicara di sisi Dhinnun tentang perkara cinta. Maka beliau mengatakan, tahan permasalahan ini. Tidak akan didengar oleh jiwa sehingga dia tertarik terhadapnya. Tidak menyenangi orang yang berbicara tentang cinta. Di sisi beliau rahimahullahu ta'ala. Kalau ini perkara yang sangat luar biasa pembahasannya dalam orang-orang zuhud. Kenapa? Sebentar, lihat lebih jauh. Wa kariha man kariha. Bencilah mereka-mereka yang benci dari ahli ma'rifah wal ilm. Orang-orang yang betul-betul sampai ke dalam jenjang ma'rifah yang benar, ilmu yang benar. Membenci siapa? Membenci apa? Mereka membenci duduk bersama kaum-kaum yang yuktiruna al-kalam fil mahabbah bila khasyah, yang memperbanyak pembahasan pembicaraan dalam cinta tapi tanpa khasyah, takut. Tanpa takut. Dari sini kita bisa melihat kekeluaran itu bisa dilihat dari orang salah dalam mewujudkan ibadah karena menganggap tidak ada cinta padanya, atau orang salah dalam mewujudkan ibadah sebab dia hanya menganggap cinta saja tanpa ada takut. Sini, untuk lebih jelasnya, ini mengumpul pembahasan kita. Wa qala man qala minas salaf, berkatalah mereka-mereka yang berkata dari as-salaf, siapa yang beribadah kepada Allah karena cinta semata, maka dia adalah zindiq. Zindiq, orang kafir yang masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam. Siapa yang beribadah kepada Allah semata cinta, maka dia adalah zindiq. Dan siapa yang beribadah kepada Allah karena harapan saja, maka dia adalah murji. Dan siapa yang beribadah kepada Allah semata karena takut, maka dia adalah haruri, dikenal juga dengan khawarij. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut, serta harapan, maka dialah orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu besar dalam penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 3 perkara ini dikenal sebagai rukun ibadah. Dan sebelum rukun ada syarat ibadah. Syarat ibadah 2. Ikhlas, murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Yang kedua, tepat sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini 2 syarat ibadah. Dan rukunnya, penegaknya adalah ditegakkan ibadah karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap hanya kepadanya, dan takut terhadap ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimat yang terakhir. Siapa yang beribadah kepada Allah karena cinta saja, maka dia adalah zindiq.
Ini sudah nampak di zaman Islam, orang yang beribadah seperti ini dan nampak, zindir. Sampai-sampai orang-orang yang beribadah pada Allah hanya dengan cara seperti ini, dia tidak peduli lagi dia Islam atau tidak. Yang jelas yang dia cari hanyalah bagaimana cinta. Dia tidak peduli Islam namanya atau apa, dia tidak peduli lagi. Makanya metode itu ditunggangi oleh orang yang memang sengaja ingin merusak Islam, sebab ampuh dalam merusak. Paulus merusak agama Nasara dengan cara itu. Yahudi merusak agama Nasara dengan cara itu, cinta. Sampai sekarang itu yang paling hebat dalam ajaran agama Nasara, menebar cinta, menebar kasih sayang. Munculnya agama Syiah, Rafidah, yang kemudian Ali radhiyallahu anhu ingin membakar mereka sebab sudah sampai ke lewat batas mempertuhankan Ali radhiyallahu anhu juga melalui cinta kepada ahli bait. Ini banyak sekali ahli zikir, ahli tarekat dan semacam itu menangis dalam mengejar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menafikan takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi apa yang dilakukan, yang penting karena cinta saja. Kemudian tertipu dalam perkara itu. Yang kedua, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena raja, harapan semata. Ini Murji'ah. Ini salah satu kelompok sesat dalam Islam, Murji'ah. Kelompok yang prinsip rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Benar. Tetapi ini digunakan untuk supaya tidak takut terhadap dosa, terjerumus ke dalam dosa, terus terjerumus ke dalam dosa, dia menganggap tidak apa-apa, tidak akan membahayakan iman. Sebab apa? Rahmat Allah maha luas, Allah maha mengampuni. Itu saja harapan. Sisi ini saja yang dia unggulkan. Banyak masyarakat awam ke sini. Banyak dai-dai sesat mengajak orang ke sini. Ini tidak peduli takut. Ancaman apa? Allah maha baik, Allah maha mengampuni. Dan ini juga metodenya syaitan dalam mengajak saudaranya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Supaya membunuh Nabi Yusuf, tapi akhirnya tidak jadi. Terus saja. Nanti setelah itu kan bisa bertobat. Bertobat. Rahmat Allah maha luas. Kemudian jadi orang baik-baik selanjutnya. Lihat dijermuskan ke dalam dosa dan berketerusan dengan itu. Harapan saja. Jelas ini? Ini Murji'ah. Waman abada Allah bil khauf semata. Ketiga, yang menyembah Allah semata karena takut. Takut yang dominan. Sampai tertutup pada diri dia luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdosa kafir sudah. Tidak ada ampunan. Dia hanya melihat kengerian beberapa ayat-ayat yang menjelaskan dosa itu, tapi tidak melihat ayat-ayat yang menjelaskan luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Haruri, orang-orang Khawarij, takfiriyun. Yang beriman, yang bertauhid, yang memiliki tiga ini. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta semata kepadanya, yang bergandengan dengan karena takut semata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyatu dalam karena mengharap hanya kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ibadah itu tegak. Inilah orang yang beriman, inilah orang yang bertauhid.
Jelas? Dalam Islam sungguh sangat luar biasa penerapan, pengajaran, pendidikan, metode ini. Luar biasa, tiada tandingannya. Ambil metode praktis yang tiada tandingannya dalam Islam. Metode pengajaran dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang memahami maknanya, di situ seseorang akan terdidik untuk cinta kepada Allah. Sebab tidak ada ucapan alhamdu kecuali dilandasi karena cinta. Alhamdu itu sendiri pujian kepada yang dipuji karena mencintai yang dipuji, membesarkan dan memuliakannya. Kalau tidak ada cinta, maka alhamdulillah dusta. Rahmanir Rahim, yang maha luar biasa rahmatnya. Dua nama Allah menunjukkan keluarbiasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin itu, maka akan muncul kekuatan harapan terhadap yang maha mengasihi. Kemudian Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kalimat penguasa sudah melahirkan kegentaran. Apalagi disebutkan tentang hari kiamat. Ini takut. Menekankan makna takut. Coba lihat, nanti setelah 3 kalimat ini, baru muncul kalimat yang kata Allah, hada baini wa baina abdi. Allah akan jawab kalau kita baca ini. Inilah antara saya dengan hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tidak kepada selain engkau. Baru muncul pernyataan ibadah setelah 3 ini. Jadi kita dituntun betul dalam suratul Fatihah untuk terus mengasah ini. Memperdalam cinta, memperhebat harapan, terus takut kepada Allah. Dalam rangka pemurnian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan disitulah ubudiyah. Situlah penghambaan yang sebenarnya. Al-Fatihahnya kita ya terlalu mantap. Karena terlalu mantap, lancar keluar, tidak tahu apa yang dikeluarkan. Belum lagi imamnya juga cepat-cepat. Pak Imam tidak ya. Perlu tadabbur. Apalagi antum tahu rahasia suratul Fatihah. Setiap ayat dari ayat suratul Fatihah ada jawaban Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab dengan hamadani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab dengan asna alayya abdi. Maliki Yaumiddin. Allah jawab dengan majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab dengan hadza baini wa baina abdi. Dan doa yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya, Allah jawab dengan walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Dijawab. Kita perlu jawaban setiap ayat. Karena itu sunnahnya dianjurkannya dibaca ayat per ayat. Mantapan, dibaca satu ayat, nantikan jawaban. Baca ayat selanjutnya, harapkan jawaban. Sebab kalau tidak dijawab ayat itu, tidak mungkin bisa mantap pada ayat selanjutnya. Apalagi mau dapat walil abdi masa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Ini sebab kenapa tiap saat kita sholat minta hidayah, kenapa tidak tambah-tambah hidayah? Sebab kita lalai dalam ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, apalagi intinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditambah lagi memang banyak yang baca tidak tahu apa yang dia baca. Ketemu sudah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga yang tahu apa yang dia baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah saya kepada jalan yang lurus. Dia tahu artinya, tetapi dia tidak mau minta. Dia baca saja. Dia baca, tetapi dia tidak mau minta. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, tapi dalam dirinya tidak ada permintaan hidayah. Bisa tidak itu? Bisa. Kalau Allah beri hidayah saya tidak bisa lagi lakukan ini. Kalau Allah beri hidayah, jangan dulu beri hidayah. Tapi dia baca juga ihdinas siratal mustaqim. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu besar ya ikhwah. Nilai ilmu ini mengalahkan dunia beserta segala isinya. Nilai ilmu ini mengalahkan dunia beserta segala isinya. Bukan dari kita. Bukan dari kita. Kita justru beruntung karena mendapatkan dari mereka para ulama yang mendapatkannya dari ayat Al-Quran. Kebaikan murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya.
Kalau Allah tidak memberitahu ini kepada kita, kita tidak akan dapatkan kebaikan ini. Disinilah ubudiyah. Disinilah penghambaan. Semua penghambaan yang ada di agama manapun juga rusak, kebinasaan, kehancuran, kehinaan. Sebab lepas dari 3 ini. Demikian pula semua penghambaan yang ada pada orang-orang Islam yang sesat, rusak karena cacat pada 1 dari 3 ini. Dan yang benar hanyalah yang benar penghambaannya kepada Allah dengan benarnya 3 ini. Kemudian 3 ini bukan sekedar dimunculkan cinta kepada Allah, tapi nanti benar kalau murni cinta kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Murni takut kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ini tidak kepada selain Allah, ini sangat penting. Murni mengharap kepada Allah, tidak lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa murni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Murni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian cinta, kemurnian takut, kemurnian harapan. Disitulah baru bisa menyatu menjadi kemurnian ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lewat beberapa lembar sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini 2 inti dari pembahasan ubudiyah yang di dalamnya terkandung dua puncak. Puncak dalam maksud, dalam penghambaan, cinta, harapan, takut, dan sekaligus puncak dalam apa? Permohonan isti'anah, bantuan. Saya istilahkan apa itu? Illah ghaiyah. Istilahnya Syekh. Coba. Illah ghaiyah dan illah fa'ilah. Ingat lagi itu istilah. Baik, setelah itu beliau berkata, karena itulah dijumpai pada orang-orang belakangan mereka yang tenggelam dalam pengakuan cinta. Cinta saja. Sampai pengakuan ini mengeluarkan dia kepada jenis ar-ru'unah, kebodohan, kelemahan, bahkan sampai kepada dakwa pengakuan yang justru bertentangan dengan penghambaan itu. Bertentangan dengan penghambaan. Dengan pengakuan cinta, dia menganggap dirinya sudah tidak apa-apa untuk sholat, untuk tidak sholat. Sebab justru dia kan telah dicintai. Yang dalam perkara ini. Bahkan kata beliau, pengakuan cinta yang dalam ini, yang tidak dibarengi dengan 2 tadi, memasukkan hamba dalam jenis rububiyah. Sampai dalam rububiyah. Yang orang-orang musyrikin di zaman Nabi, tidak tenggelam di dalamnya. Tidak pantas kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari mereka bahkan mengaku dengan pengakuan-pengakuan yang melewati batasan-batasan para nabi dan rasul. Mereka mengaku bisa begini, bisa begini, bisa begini, yang tidak bisa dilakukan oleh nabi dan rasul bahkan. Karena menganggap dirinya telah dicintai betul. Dalam perkara cinta tetapi tidak terarah. Atau kata beliau, yatlubuna minallah, sampai berani meminta kepada Allah apa yang tidak pantas diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula untuk para nabi. Mereka luar biasa. Semua itu mereka lakukan karena apa? Mereka betul-betul dalam cinta dipermainkan oleh syaitan dan menganggap dirinya betul-betul telah dicintai. Akhirnya berani mengucapkan. Tidak terkontrol sudah.
keluar dari aturan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kalau antum melihat cerita-cerita, banyak sekali cerita-cerita yang semacam ini dalam buku-buku. Banyak sekali. Cerita begini. Ada orang pemimpin satu kelompok jamaah dakwah. Berapa pemimpin sudah dahuluan dipanggil oleh Allah. Kemudian pemimpin yang terakhir ini dipanggil juga. Sampai di atas, ditemui oleh pemimpin yang mendahulunya. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu katanya ada di sini? Tidak ada orang yang semisal kamu tegak dalam dakwah di muka bumi. Akhirnya dia lapor pada pemimpinnya yang lebih tinggi lagi. Kemudian kepada Rasulullah SAW supaya orang ini dikembalikan. Sudah meninggal katanya, kembalikan lagi. Tidak ada yang tegak dalam dakwah kecuali hanya dia. Turunkan lagi. Dan yang bercerita seorang doktor, orang yang berpendidikan di Pakistan. Pengarang buku ini mendengar dari dia. Dan dia tulis. Tanya saya lihat. Dia waktu dibawa ke sana, tidak sampai ke rumahnya, dia mobil, dia jalan sendiri pulang ke rumahnya. Hidup kembali, melanjutkan dakwah. Sebab coba lihat bagaimana. Lagi tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, banyak sekali cerita-cerita dusta atas nama beliau. Rahimahullahu taala. Banyak sekali cerita dusta Syekh Abdul Qadir Jilani, apalagi banyak sekali cerita dusta. Macam-macam lah ceritanya. Hanya cerita itu diyakini benar. Sebab ini orang yang telah betul-betul dicintai menjelaskan, pintu ini kata beliau, pintu yang telah terjerumus ke dalamnya banyak dari syekh-syekh, kata Syekhul Islam itu ini. Banyak dari syuyukh terjerumus di dalamnya. Sebabnya adalah, ini yang lebih penting ini. Sebabnya adalah da'fu tahqiqil ubudiyah. Ternyata sebabnya itu. Sebabnya adalah lemahnya dalam mentahqiq ubudiyah itu sendiri. Anehnya, justru mereka menganggap dengan jenjang itu telah menyempurnakan ubudiyah. Hanya lihat lanjutan kalimat Syekh. Sebabnya adalah lemahnya tahqiq mereka, perwujudan mereka terhadap penghambaan yang langsung dijelaskan oleh para rasul. Itu dia. Bukan sekedar penghambaan sebenarnya dengan maunya. Penghambaan yang dijelaskan oleh para rasul. Yang dibatasi oleh perintah dan larangan yang didatangkan oleh para rasul. Utusan Allah. Ada larangan, ada perintah. Bahkan disebutkan sebab lain. Sebabnya adalah da'ful aql, lemah dalam berfikir. Yang mana hanya dengan kekuatan akal hamba bisa mengenal hakikat perkara itu. Jika lemah akal ditambah lagi kurang ilmu terhadap agama, ditambah lagi dalam diri terdapat kecintaan yang dilandasi karena kebodohan, maka terjatuhlah, tenggelamlah jiwa dengan kebodohannya dalam cinta bodoh itu. Akal lemah, ilmu terhadap agama memang kurang, perintah dan larangan dia tidak terlalu banyak paham, memang tidak peduli. Akalnya juga lemah. Kemudian dia punya cinta yang hebat, tetapi dilandasi karena kebodohan. Sudah tenggelam dia dalam cinta itu, mengejar cinta itu, dengan secara amburadul. Kata beliau, seperti tenggelamnya manusia
dalam mencintai manusia lain dalam kebodohannya. Sampai-sampai mengatakan, saya ini muhib, saya ini orang yang mencintai sudah. Saya tidak akan disiksa, saya tidak akan dimarahi dengan apapun yang saya lakukan, walaupun itu bertentangan, kebodohan, permusuhan. Sebab saya sudah dicintai. Kata beliau, inilah hakikat kesesatan. Justru disitulah kesesatan yang sebenarnya. Dan ini persis betul dengan ucapan Yahudi dan Nasara. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 18, orang Yahudi dan Nasara mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami anak-anaknya Allah. Kami ahibba'u, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini yang mereka ini. Mereka dalam perkara ini, mereka ucapkan ini akhirnya apa? Kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran, terjerumus ke dalam berbagai macam kekafiran yang sangat mengerikan. Orang yang mencintai sesama manusia karena kebodohan. Kekacauan. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab atas pernyataan mereka, "Qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'." Allah Subhanahu wa taala jawab, sampaikan ya Muhammad. Terus, kenapa Allah menyiksa kalian karena dosa kalian? Kenapa disebutkan karena dosa? Sebab mereka ingin selamat dari dosa, menganggap dosa itu tidak ada apa-apa, sebab mereka sudah menganggap dirinya orang-orang yang cintai. Ternyata pelanggaran ini memang sudah ada dalam Al-Quran. Ternyata pelanggarannya orang Yahudi dan Nasara. Pelanggarannya orang Yahudi dan Nasara. Allah bantah, sampaikan kepada mereka, kenapa Allah siksa kalian? Jelaskan, kalian tidak lain kecuali hanya manusia dari mereka-mereka yang Allah cinta. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Kata beliau, fa inna ta'dibahu lahum bidunubihim yaqtadi annahum ghairu mahbubin wala mansubina ilaihi binisbatin nubuwah bal yaqtadi annahum marbubuna makhluqun. Jadi disiksanya mereka karena dosa mereka mengharuskan bahwa mereka tidak dicintai dan tidak disandarkan kepadanya dengan penyandaran kenabian, bahkan mengharuskan mereka semata-mata hanyalah marbubun, makhluk yang dicipta dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berbuat sekehendaknya terhadap mereka, bukan orang yang dicintai. Ini ikhwah, apa yang kita dapat dalam pelajaran ini? Di pelajaran ini kalimat as-salaf di atas, man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq. Iya, hanya Syekh banyak menekankan yang ini ya. Soalnya pembahasan cinta. Yes. Man abadahu bir raja, harapan semata, fahuwa murji. Wa man adahu bil khauf, takut semata, wahda, fahuwa haruri. Terus yang mukmin, yang bertauhid, hamba yang sebenarnya, yang beribadah kepada Allah bil hub wal khauf wal raja, inilah mukmin muwahhid. Surat Al-Fatihah menuntun kita terus ke sana. Jelas? Menuntun kita terus ke sana. Dan ilmu yang sangat penting pula, banyaknya orang yang terjerumus, bahkan pemuka-pemuka agama, syekh-syekh, terjerumus ke dalam pelanggaran besar ini, tenggelam dalam cinta. Gelam dalam cinta yang tidak bergandengan dengan takut dan harapan. Sebabnya, ini ilmu yang lebih penting lagi. Lemahnya dalam mentahqiq, lemahnya dalam menerapkan,
penghambaan yang sebenarnya yang dijelaskan oleh para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Penghambaan yang syaratnya murni hanya kepada Allah sesuai dengan aturan dari Nabi dan Rasul Allah. Ada batasan perintah dan larangan yang rukun-rukunnya cinta, harapan dan takut. Iya. Sebab yang kedua, lemahnya akal. Siapa yang mempunyai dua kelemahan ini? Lemah agama, lemah akal, lemah ilmu, kemudian menyatu dengan cinta, sudah brutal betul keadaannya. Sangat mengerikan keadaannya. Di sanalah syaitan mempermainkan dia. Syaitan akan mempermainkan dia. Dia sholat, dia ibadah, tapi dia tidak peduli ini benar atau tidak. Yang dalam dirinya adalah bagaimana mencintai. Pokoknya perbuatan ini adalah perwujudan cinta saja. Yang dikejar saja bagaimana mencintai, takut dan mengharap, tidak peduli. Sampai-sampai ada orang bodoh di antara mereka sudah mengatakan, tidak takut terhadap neraka, tidak perlu lagi surga, tidak mengharap lagi surga. Ucapan orang-orang bodoh. Jadi benar ketika tiga ini ada. Sini. Baik. Kemudian lihat dalilnya. Ucapan Yahudi dan Nasara, mereka terjatuh dalam dosa sebab menganggap dirinya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Rasulullah telah mengingatkan umatnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibra wa dira'an bi dira'a hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Betul-betul kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, dua jengkal demi dua jengkal, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk. Nabi ditanya, siapa? Apakah yang kau maksudkan adalah Yahudi dan Nasara, orang Yahudi dan Nasara? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan terbukti sabda Nabi SAW. Ini pelanggaran mereka karena cinta terjerumus ke dalam dosa, dan betapa banyak dari umat Muhammad SAW karena cinta juga terjerumus ke dalam dosa. Cinta yang salah, ditambah lagi dia lemah. Dalam akal, lemah dalam agama, tidak mau membatasinya. Baik, kita tutup pembahasan ini dengan mengingatkan satu ayat yang selamanya ayat ini merupakan sumber ilmu yang tiada tandingannya. Ayatul mihnah, ayat cobaan, ayat pembuktian. Qul, Allah turunkan firman-Nya. Qul, sampaikan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Siapa saya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Jangan ikuti perasaanmu, jangan ikuti dirimu, jangan ikuti, tidak, ikuti saya kata Rasulullah. Maka apa? Ada balasan, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah jamin dua janjinya itu dengan mengingatkan dua namanya. Bahwa Allah Maha memberikan ampunan, karena itu pasti diampuni, lagi Maha merahmati, karena itu pasti Allah Subhanahu wa taala mencintai. Jelas? Sekian, subhanakallah. Iya. Benar. Di mana pemerintah memberikan itu hari libur kepada masyarakat Indonesia. Tapi itu sangat ketika cinta harap ini kan harapannya semua orang cintanya sehingga dia mau mereka mau bila dia dianggap kalau itu adalah kita. Bagaimana untuk ya. Itu juga satu, dan sebenarnya itu satu dari pelanggaran pengakuan cinta. Itu satu dari pelanggaran pengakuan cinta. Jauh sebelumnya orang-orang Nasara sudah disesatkan oleh orang-orang yang masuk merusak dalam agama Nasara dengan pengakuan cinta kepada Nabi Isa. Lahirlah hari perayaan kelahiran Nabi Isa. Kaum muslimin tidak mau ketinggalan juga mengikutinya, sehingga terjatuh man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia sama dengan mereka. Lagi pula, cinta yang benar itu apa? Apa kata ayat tadi? Fattabi'uni, ikuti saya. Banyak yang melakukan maulid tidak sholat.
Meramaikan masjid tapi tidak sholat. Mana caranya tidak sholat? Tidak ikut Rasulullah SAW. Kalaupun ada yang sholat, sholatnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ditambah lagi, cara pelaksanaan maulidnya juga, iya betul-betul keluar dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya, caranya. Kalau di Indonesia, luar biasa pelaksanaan maulidnya itu, orang ahli bid'ahnya di Arab itu belajar dari orang Indonesia malah. Iya, so di Arab tidak ada songkolo. Iya, tidak ada onde-onde, tidak ada apa telur-telur ini apa, tidak ada pohon pisang dimasukkan ke dalam masjid apa. Iya. Ahli bidah yang melakukan maulid di sana, itu kalau pergi ke sini, wih. Tidak tahu dia bilang apa ini, mungkin dia bilang juga bidah ini. Padahal dia juga pelaku maulid. Iya, so dia tidak pernah lihat yang saksikan semacam itu. Sangat nampak pengaruh Hindu-Buddha dalam perayaan itu sangat nampak jelas. Iya, itu tidak bisa dipungkiri. Iya, dan kita ya tidak bisa mungkiri masuknya agama Islam di Indonesia tidak lepas dari hebatnya pengaruh itu. Di sinilah, iya. Kalau kita memang ingin meneruskan perjuangannya, iya, penyeru dakwah yang pertama, maka apa? Teruskan. Maksud mereka yang sebenarnya adalah ingin memurnikan. Hanya mungkin mereka belum bisa memurnikan langsung. Ya sekarang setelah berkembangnya, iya pengetahuan ini harus dimurnikan. Jangan justru dipertahankan. Iya. Baik, secara cukup ya. Iya.